Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sabina dengan NIM 20201432223 dari kelas 5F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling di SD dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, pada materi kali ini terdapat 4 submateri. Yang pertama itu ada tahapan dan karakteristik pengembangan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang ketiga ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Yang keempat itu ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Yang pertama ada tahapan dan karakteristik perkembangan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Super dalam SHARP pada tahun 1992 pada halaman 124 mengemukakan 5 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap penentuan, yang keempat tahap pemeliharaan, yang kelima tahap penurunan. Pada tahap pertumbuhan, karir terjadi pada usia antara 0 sampai 14 tahun. Tahapan ini terdiri atas 4 subtahapan perkembangan, yaitu yang pertama tahapan berkembangnya keingintahuan. Keingintahuan anak pada usia 0,4 tahunan terhadap jenis-jenis karir. Sebagai contoh misalnya, anak yang melihat dokter sedang memeriksa pasiennya. Jika ia tertarik oleh dunia kedokteran yang dilihatnya, maka ia akan terdorong untuk mencari tahu tentang kedokteran. Yang kedua ada tahapan fantasi. Terjadi pada usia 4-7 tahun ketika anak mulai mengembangkan fantasi karirnya. Contohnya misalnya anak bermain dokter-dokteran, seolah-olah ia sebagai dokter beneran. Yang ketiga ada minat. Terjadi pada usia 7-11 tahun, contohnya misalnya anak yang berminat menjadi seorang sepak bola profesional, mulai menekuni dan menikmati aktivitas persepak bolaan. Tetapi anak tersebut belum bisa mempertimbangkan faktor-faktor penghambat karir yang diminatinya itu. Yang keempat ada berkembangnya kemampuan. Terjadi pada usia 11-14 tahun, sedangkan usia 4-18 tahun merupakan masa transisi dari tahap pertumbuhan menuju tahap eksplorasi karir. Yang kedua ada tahap eksplorasi. Terjadi pada usia 18-25 tahun. Tahapan ini mencakup upaya-upaya individu dalam memperoleh suatu ide yang lebih baik tentang informasi pekerjaan, memilih alternatif karir, mengambil keputusan karir, dan mulai bekerja. Super dalam SHARP pada tahun 1992 pada halaman 180, tahapan ini terdiri atas 3 subtahapan. Yang pertama ada kristalisasi. Terjadi pada usia 18-20 tahun. Pada proses kristalisasi ini, individu senantiasa menguji minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Yang kedua ada spesifikasi. Terjadi pada usia 20 tahunan, terutama pada mereka yang lulusan perguruan tinggi atau masih kuliah. Pada masa ini terlihat adanya upaya spesifikasi karir yang dilakukan individu. Contohnya, mahasiswa yang sedang mengambil program keguruan, magang menjadi guru di sebuah sekolah. Yang ketiga ada implementasi. Umumnya terjadi mendekati pada usia 25 tahun. Merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan individu untuk memulai berkarir pada bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, ada tahapan penentuan. Terjadi pada usia antara 30-45 tahunan.
Penentuan yang dimaksud ialah diperolehnya ketentuan pada suatu bidang pekerjaan dengan dimulainya bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu. Tahapan ini terdiri atas 3 subtahapan. Yang pertama ada stabilitas. Stabilitas karir ialah proses dimulainya penyesuaian individu dengan tuntutan pekerjaan sejak mulai bekerja. Pada subtahapan ini, individu dituntut agar mampu memenuhi persyaratan kerja minimal sehingga ia stabil dalam posisinya. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi di sini merupakan proses untuk lebih menguatkan dan mengamankan posisi tertentu secara berupaya untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada pemantapan karir. Pemantapan karir merupakan pergerakan karir individu ke jenjang yang lebih tinggi, terhormat di lingkungan kerjanya. Yang keempat ada tahapan pemeliharaan. Terjadi pada usia 45-65 tahun. Tahapan ini terdiri atas 3 subtahapan. Yang pertama memiliki. Memiliki yang dimaksud ialah aktivitas individu dalam mempelajari sesuatu yang baru untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu posisi. Contohnya saja, misalnya melanjutkan studi yang sesuai dengan tuntutan kerjanya. Yang kedua, memperbaiki. Memperbaiki karir merupakan upaya memperbaharui pekerjaan sesuai dengan tuntutan lapangan. Contohnya saja, misalnya mengikuti seminar yang mengarah kepada profesi yang sedang digeluti saat ini atau mengunjungi pelanggan untuk melihat perkembangan baru di lapangan. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi karir merupakan upaya maju dalam suatu profesi, lebih mengarah kepada pengembangan kontribusi baru bagi lapangan. Tahap yang kelima ia ada tahap penurunan. Terjadi mulai usia 65 tahun ke atas. Tahapan ini terdiri atas 3 subtahapan. Yang pertama ada tahapan pelambatan. Pelambatan di sini merupakan penurunan tanggung jawab kerja seseorang atau proses penemuan cara kerja yang lebih mudah dengan waktu kerja yang lebih sedikit. Yang kedua ada perencanaan pengunduran diri. Perencanaan pengunduran diri di sini mengacu kepada terjadinya kembali upaya penyesuaian kerja dengan minat, bakat, kemampuan mental dan fisik serta nilai-nilai. Yang ketiga ada pengunduran diri. Yang kedua itu ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama ada terpadu dalam KBM. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Contohnya, seorang guru kelas 3 bermaksud memadukan isi bimbingan karir tentang pemahaman hobi dan cita-cita dalam kegiatan belajar mengajar. Langkah pertama yang diambil yaitu mencari mata pelajaran yang relevan dan ditemukan pada pelajaran 5 Bahasa Indonesia. Pelajaran 5 Bahasa Indonesia ini membahas tentang kegemaran dan anak-anak. Langkah selanjutnya ialah membuat satuan layanan bimbingan konseling. Yang kedua ada paket bimbingan karir. Pada pola paket bimbingan karir ini ada 4 paket yang terdiri dari 1 topik dan subtopik pembahasan, yaitu paket 1 tentang pemahaman diri terdiri dari subtopik bakat, minat, keadaan fisik, keadaan sosial, ekonomi, budaya, serta cita-cita. Paket kedua tentang pemahaman lingkungan terdiri dari subtopik untuk kelas 1-2 ya ini memungkinkan jabatan dan informasi pekerjaan. Untuk kelas 3 sampai kelas 4 itu terdapat subtopik pengantar pemahaman lingkungan, informasi jabatan dan wira swasta. Kelas 5 terdapat subtopik informasi pendidikan dan pembangunan, kemungkinan jabatan dan wira swasta. Paket 3 tentang hambatan dan cara mengatasinya terdiri dari subtopik prasangka, hambatan dari diri sendiri dan hambatan dari luar.
Paket 4 tentang perencanaan masa depan melalui subtopik informasi diri dan lingkungan, cita-cita dan gaya hidup, serta rencana untuk masa depan. Yang ketiga ada bacaan. Siswa disuruh untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, dan media elektronik. Yang keempat ada narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua anak-anak masing-masing. Yang kelima ada pengamatan. Siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Kemudian di sepanjang jalan, mereka diminta mengadakan pengamatan. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan atau realita. Yang keenam ada cerita. Murid sekolah dasar sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita tersebut divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan karir untuk sekolah dasar ini disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Menurut Winkel dan Sri Hastuti, pada tahun 2010, pada halaman 138, pelaksanaan bimbingan karir untuk anak dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama simulasi, yang kedua cerita lisan, yang ketiga gambar berwarna, yang keempat beraneka permainan dalam kelompok kecil, yang kelima ada uraian singkat, yang keenam ada slides. Pelaksanaan bimbingan karir disesuaikan dengan berdasarkan karakter khas pada siswa sekolah dasar yang berada pada tahapan operasional konkret. Siswa memerlukan media berupa benda-benda konkret, menyentuh, meraba, dan merasakannya. Yang keempat itu ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Yaitu contohnya siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Karena dengan jalan-jalan ini siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan, siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan pada dunia luar. Pada dunia luar ini sangat banyak sekali jenis pekerjaan. Konselor atau guru meminta siswa untuk membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam pekerjaan yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari tiap-tiap pekerjaan. Baiklah, mungkin itu saja materi saya pada pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.